Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, selaku anak-Mu dan umat-Mu kami mengucap syukur Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan bagi kami dan keluarga sepanjang kawal malam. Terima kasih untuk kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan selamat. Dan biarlah Bapa, bila hari Engkau beri, tuntun kami, bukan hanya dengan kuasa-Mu, tapi dengan firman-Mu yang membuat perjalanan ini benar-benar berarti dan punya makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pagi ini tema pemberitaan firman Tuhan adalah jangan ada dusta di antara kita. Diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kisah terjadi dari sebuah gereja. Sebelum kebaktian usai, seorang pendeta memberikan pengumuman. Minggu depan saya akan berkhotbah tentang dosa kebohongan. Agar saudara mendapat lebih banyak berkat dari khotbah itu, saya berharap saudara semua lebih dahulu membaca Markus 17. Minggu berikutnya, pendeta itu bertanya kepada jemaat, berapa banyak jemaat yang sudah membaca Markus 17? Beberapa orang dengan yakin mengangkat tangannya. Sebagian mengangkat tangannya dengan ragu-ragu. Pendeta itu tersenyum dan berkata, sayangnya Markus itu hanya terdiri dari 16 pasal. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan tentang dosa kebohongan. Saudara, saat Kanaan mengalami kelaparan hebat, untuk sementara Abram dan Sarai pindah ke Mesir yang memiliki persediaan makanan melimpah. Namun Abraham sadar, istrinya yang cantik itu bisa menarik perhatian dan itu membuatnya takut. Demi melindungi diri, ia meminta Sarai berdusta. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Cara ini tidak menyelesaikan masalah, karena Firaun memang ingin mengambil Sarai menjadi istrinya. Jalan dusta yang ditempuh Abram tidak menolong. Syukurlah Tuhan turun tangan saat situasi mulai kacau karena Abram salah jalan, sehingga rencananya atas Abram dan Sarai tetap dapat terlaksana. Tuhan meminta kita jujur dalam segala hal, besar dan kecil, dan kita hanya dapat melakukannya dengan melekat kepada Dia yang adalah kebenaran. Ketika kita menjaga hati tetap bersih dan jujur, Tuhan akan memberi kita hati yang tenang, kepercayaan dari orang lain, dan berkat-berkatnya. Karena itu, seberapa kita jujur akan membuat orang mengukur seberapa kita dekat kepada Tuhan, Sang Sumber kebenaran itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami semua, agar kami belajar untuk terus jujur, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Biarlah di antara Tuhan dan kami, dan di antara kami dan sesama kami, tidak ada dusta di antaranya. Sertai lidah kami Bapa, agar lidah kami memperkatakan kebenaran. Ya Tuhan, sertai seluruh perjalanan hidup kami pagi hari ini sampai dengan
larut malam nanti. Dan biarlah apa saja yang dibuat pada hari ini, dibuat Tuhan berhasil adanya. Dalam damai sejahtera yang dicurahkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, biarlah kami menerimanya dengan sukacita. Amin. Selamat menjalani kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Shalom.